Girindra Katulistiwa Mahakarya Siwisang, serial novel silat sejarah klasik berlatar belakang sejarah Majapahit pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rajasawardhana Dyah Wijaya Kumara yang terjadi konflik kemelut hingga menyebabkan selama 3 tahun Majapahit kosong kekuasaan, yang dalam serat para raton tercatat dengan kalimat telung tahun tan hana Prabu. Kali ini menampilkan episode sunyi menari di atas bumi. Catatan sejarah dalam cerita ini mengadopsi dari buku tafsir sejarah baru dengan judul Girindra Para Raja Tumapel Majapahit karya Siwisang. Selamat menyaksikan, selamat mendengarkan dan menikmati. Semoga berkenan. Pertama, langit merah di bumi Pakuhan. Bumi Pakuhan berada di lembah selatan Gunung Jamur Dipa, menghampar panjang ke timur laut hingga Gunung Dieng. Sungai Serayu mengular dari Gunung Dieng turun menuju barat daya membelah lembah. Setelah berjumpa Sungai Kelawing, naga raksasa ini menekuk ke selatan menuju pantai Talacap di utara Nusa Kambangan. Di sisi selatan, punggung pegunungan Kendeng mulai Gunung Watu Sadang ke timur sampai Wanasaba menjadi batas Pakuhan dengan Kadipaten Roma. Sementara Sungai Donan yang berhulu di Gunung Jamur Dipa dan bermuara di barat muara Sungai Serayu menjadi batas Pakuhan dengan Kerajaan Pasir Luhur, satu negara merdeka di antara Kerajaan Sunda dan Majapahit. Pada masa pemerintahan Maharaja Hayam Wuruk, Pakuhan adalah keraton bawahan Majapahit yang ditempati Baginda Singawardhana Dyah Sumana. Setelah suami Ratu Pajang Dyah Nirtaja itu wafat, Pakuhan ditempati Badara Aji Ratna Pangkaja. Setelah menjadi suami Sri Suhita, Badara Aji Ratna Pangkaja kemudian menjadi raja di Kahuripan. Pakuhan ditempati Paramasora, putra kedua Bre Tumapel Mangkalawardhana. Di akhir pemerintahan Maharani Sri Suhita, Pakuhan bukan lagi keraton bawahan Majapahit. Nama Pakuhan juga tidak tertulis dalam prasasti yang dikeluarkan Raja Wijaya Parakramawardhana Dyah Kertawijaya, Maharaja Majapahit pengganti Sri Suhita. Pakuhan yang pernah jaya sebagai satu benteng utama Majapahit ujung barat dan selalu menggetarkan kekuatan Sunda, telah turun derajat, dipecah menjadi 3 kadipaten amancanegara. Tilas Keraton Pakuhan kini menjadi 3. Di sisi selatan Amancanegara Roma, di sisi utara Amancanegara Pasir Batang, dan di tengah Amancanegara Pakuhan. Kisah itu bermula ketika Sri Suhita belum juga memberikan keturunan pada Badara Aji Ratna Pangkaja, padahal telah lama hidup bersama. Sementara Badara Aji Ratna Pangkaja sangat menginginkan calon putra mahkota supaya terah keturunannya dapat terus mewarnai arus sejarah Majapahit. Karenanya, Badara Aji Ratna Pangkaja mengambil keputusan melakukan pernikahan kedua dengan Ratu Jagaraga Wijaya Duhita
lalu menempatkan cucu Maharaja Wikramawardhana itu sebagai permaisuri kedua. Penurunan derajat Pakuhan itu merupakan akhir dari pertikaian antara Raja Pakuhan Paramasora dengan Maharani Majapahit Sri Suhita, antara keponakan dengan sang bibi. Kisah pergolakan itu bermula ketika Sri Suhita belum juga memberikan keturunan pada Padara Ajiratna Pangkaja, padahal telah lama hidup bersama. Sementara Padara Ajiratna Pangkaja sangat menginginkan calon putra mahkota supaya terah keturunannya dapat terus mewarnai arus sejarah Majapahit. Karenanya, Padara Ajiratna Pangkaja mengambil keputusan melakukan pernikahan kedua dengan Ratu Jagaraga Wijayaduhita dan menempatkan cucu Maharaja Wikramawardhana itu sebagai permaisuri kedua bersanding dengan Sri Suhita. Pada waktu menikahi Ratu Jagaraga, Padara Ajiratna Pangkaja sedang menduduki tahta Majapahit di Trowulan menggantikan mendiang Maharaja Wikramawardhana. Sudah barang tentu Baginda Pakuhan Paramasora sangat kecewa. Selain ia tidak setuju Padara Ajiratna Pangkaja menjadi Maharaja Majapahit menggantikan Maharaja Wikramawardhana karena Padara Ajiratna Pangkaja bukan darah keturunan langsung dari Wikramawardhana. Ia, Baginda Pakuhan Paramasora juga sejak lama ingin menikahi Ratu Jagaraga Wijayaduhita yang termasuk saudara seayah lain ibu. Sampai kemudian, untuk meredakan gejolak di Majapahit, Ajiratna Pangkaja turun tahta kembali menjadi Batara di Keraton Kahuripan. Adapun tahta Majapahit kini ditempati oleh Maharani Sri Suhita. Akan tetapi pergantian itu tidak menyebabkan Bre Pakuhan Paramasora menjadi tenang. Bre Pakuhan Paramasora justru membayuh dua adik kandung Ratu Jagaraga, yaitu Ratu Tanjung Pura Manggalawardhani dan Ratu Pajang Sureswari. Persoalan menjadi runyam lantaran ketika itu pihak keluarga Majapahit telah menjodohkan Ratu Tanjung Pura dengan Bre Pamotan Raja Sawardhana, Dyah Wijayakumara, dan Ratu Sureswari dengan Bre Wengker Girisawardhana, Dyah Surya Wikrama. Bre Pakuhan Paramasora tidak lama menikmati bahagia. Belum genap setahun usia pernikahan itu, Baginda Prabu Raja Sawardhana yang ketika itu masih sebagai Batara di Pamotan berhasil membawa pergi Ratu Tanjung Pura dari Pakuhan dan kelak kemudian dijadikan permaisuri. Bre Pakuhan Paramasora tentu saja bergolak. Lantaran dendam terhadap pihak istana, Baginda Pakuhan Paramasora berupaya melakukan pembersihan darah Girindra Majapahit, bertekad melenyapkan seluruh keturunan Padara Ajiratna Pangkaja yang bakal muncul di Majapahit seakar-akarnya. Ketika itu, Ajiratna Pangkaja memiliki seorang istri selir dari golongan kesatria dan menurunkan seorang bayi. Satu-satunya keturunan Ajiratna Pangkaja itulah yang jadi buruan utama Baginda Paramasora. Hanya upaya tersebut berhasil digagalkan. Bayi keturunan Ajiratna Pangkaja itu berhasil dibawa oleh beberapa tokoh untuk diselamatkan menuju tanah Pakuhan. Meski gagal memburu satu-satunya keturunan Ajiratna Pangkaja, Baginda Paramasora belum berhenti.
ia justru semakin berkobar. Puncaknya ketika melancarkan serbuan ke Pasir Luhur yang masuk bawahan kerajaan Sunda. Itu merupakan upaya Baginda Pakuhan menjatuhkan wibawa, merobek ketentraman Majapahit. Untuk menjaga kewibawaan kerajaan Majapahit, Maharani Suhita mengirim surat peringatan dan ancaman ke Pakuhan. Namun tetapi Pakuhan menjawab dengan melajukan bala tentaranya yang gagah berani dari Pakalongan menuju pelabuhan Tuban. Tujuannya satu, menggempur istana. Setelah melindas Tuban, kekuatan Pakuhan tak terbendung bergerak cepat ke arah Canggu. Baginda Pamotan Raja Sawardana tampil mengemuka sebagai Panglima Agung Majapahit. Bersama Rakyan Mahapatih Tuhan Kenaka, Patih Sodong, Patih Arahiwang, Senapati Lembu Sangkota, Senapati Kertabasa. Bala tentara Majapahit mencegat kekuatan besar dari Pakuhan. Terjadi pertempuran hebat di dekat pelabuhan Canggu. Baginda Pakuhan Dyah Paramasora gugur. Majapahit juga kehilangan Mahapatih Tuhan Kenaka. Majapahit kembali berduka, darah Girindra kembali tumpah. Pendengar budiman, demikianlah, itulah yang menyebabkan kini Pakuhan tidak lagi jadi keraton bawahan Majapahit. Pada masa Maharani Sri Suhita, Majapahit telah memutuskan untuk menjadikan Pakuhan sebagai daerah amancanegara, daerah Kadipaten Amancanegara, bukan lagi sebagai keraton bawahan sebagaimana keraton-keraton bawahan Majapahit lainnya yang selalu ditempati oleh seorang Brem Majapahit yang merupakan keturunan kerabat keluarga Majapahit. Ibu kota Pakuhan yang sebelumnya di selatan Gunung Jamur Dipa, kemudian bergeser pindah jauh ke timur antara Sungai Kelawing dan Sungai Serayu, tepatnya di kota Wirasaba. Sahabat dulur para pendengar budiman semua, bagaimana kisah selanjutnya? Kita sambung ke bagian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.